Halo Sobat Bulog, saya Kennedy. Selamat datang di Bulog Business Talk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang memikat konsumen menuai cuan. Sekarang part yang terakhir, part 3. Yuk kita mulai bahas. Nah, kira-kira ini 3 tahap nih, udah dapet masukan belum? Saya yakin sih sebagian besar mungkin, saya udah kok. Tapi pasti ada lah poin-poin yang, yang itu saya belum nih. Bisa nih saya coba nih. Nah, silahkan dicoba. Karena setelah 3 tahap itu, maka tahapan keempat adalah si konsumen akhirnya belanja. Gitu. Dia akhirnya mulai setelah dia pertama inget, ngeh atau tahu ya. Yang kedua dia tertarik karena sesuai banget sama kondisinya dia saat itu. Yang ketiga dia nganalisa, dia yakin nih, bener nih, manfaatnya lebih gede nih dari pengorbanannya. Habis itu dia belanja gitu. Nah, di belanja ini apa yang bisa sobat lakukan untuk meningkatkan pengalaman ya, pengalaman. Karena inilah saat dimana si konsumen sama kita berinteraksi. Kalau yang tadi kan itu kita nggak tahu ya, kita nggak bisa lihat kan. Tapi di sini ketika dia belanja baru nih ada interaksinya. Interaksi dengan produk yang dia beli. Ya, interaksi dengan produk yang dia beli gitu. Jadi gimana kenyamanan dia berbelanja. Ya, ini sih sebetulnya saya yakin Sobat Bulog udah ya. Misalnya di e-commerce ya, di Tokopedia itu atau di e-commerce lainnya ya. Pilihan opsi pengirimannya ada banyak gitu. Itu udah meningkatkan kenyamanan pada saat di tahapan keempat, tahapan belanja gitu. Gimana rasanya kalau misalnya udah capek-capek bandingin produk gitu ya. Begitu udah milih, mau lihat pengiriman, dia cuma satu macam. Itu pun mahal banget pengirimannya. Kan akhirnya, nggak jadi deh gitu. Tapi lebih nyaman kalau misalnya dia, untuk pengiriman tuh ada banyak opsinya. Dari yang instan 3 jam, 8 jam, besok nyampe, dan seterusnya sampai yang lebih ekonomis gitu ya, lebih lama sampainya. Jadi memberikan opsi yang banyak itu juga meningkatkan kenyamanan gitu. Demikian juga dengan mau bayarnya pakai apa gitu. Kalau opsinya banyak itu juga meningkatkan kenyamanan gitu. Dan ini adalah di tahapan keempat ya, di tahapan belanja gitu. Gimana kita bisa memberikan kenyamanan pengalaman itu, pengalaman belanjanya. Kalau di toko ya jelas ya, pada saat dia belanja ya kan dia datang gitu ya. Gimana kita bisa apapun kondisinya, lagi jutek atau apapun, tetap ramah dan tetap tersenyum sama si konsumen gitu. Kalau ditanya kita bisa jawab, pokoknya nyaman lah gitu. Saya ada si toko-toko tertentu yang saya datang itu rasanya lebih nyaman gitu. Bahkan kadang-kadang ini toko yang sama nih, yang jaga ada 3 orang gitu. Saya cuma nyaman sama yang 1 orang nih gitu. Jadi kalau dia ada tuh, saya belanja ke toko itu. Pas dia nggak ada, saya males gitu. Nah, ya kan? Pernah gak sobat ngalamin kayak gitu, belanja ke toko mana gitu? Lagi nggak ada tuh si kokohnya. Kalau ada kokohnya enak nih, bisa dapet lah, nego-nego tipis ditawar gitu. Lagi nggak ada. Besok aja deh ya. Jadi tuh kenyamanan pada saat dia mau belanja atau transaksi itu pun teman-teman bisa tingkatkan gitu ya, pengalamannya si konsumen. Nah, setelah dia belanja, dia menikmati produk yang dia beli, dia pakai, baru masuk ke tahapan terakhir, yaitu bagaimana dia mereview dan merekomendasikan pengalaman belanjanya itu. Jadi kalau dia happy,
sangat mungkin dia nanti tawarkan ke orang lain, udah belanjanya dari sini aja. Oh, tapi kan lebih mahal, gak apa-apa, meskipun dia agak mahal dikit tapi orangnya baik, nggak mungkin ketipu lah sama dia. Ya beda-beda tipis lah sama yang lain. Nah jadi hal seperti itu pasti sobat pernah kan belanja kayak gitu, belanja ke tempat yang sebetulnya nggak murah-murah banget tapi langganan gitu. Dan kalau dilihat misalnya reviewnya gitu, wah kok banyak banget orang kesana, banyak banget reviewnya bintangnya sampai 5 gitu, padahal dia bukan yang paling murah loh. Nah itu sangat mungkin ya karena tadi ya ada banyak tahapan yang semuanya bikin konsumen tuh happy gitu. Nah di tahapan terakhir ini ketika merekomendasikan, nah itu berarti dia puas. Nah disinilah sebetulnya peran dari kita Sobat Bulog adalah ya secara informal lah, sering-sering nanya gitu sama konsumen yang udah belanja gitu. Jadi jangan pada saat dia pengen belanja aja kita push, kita deketin, kita tanya, kita layanin. Begitu dia udah selesai belanja, udah kita tinggalin, nggak pernah ditanya lagi, nggak pernah dicek gitu. Padahal akan lebih mudah loh kalau kita nanya juga setelah dia belanja, itu lebih mudah dia akan belanja ulang besoknya, atau dia nawarin ke orang lain. Jadi upaya kita itu lebih kecil lah dibandingin kita mesti dari awal lagi gitu sama konsumen yang baru. Nah jadi pada di tahapan kelima ini gimana teman-teman? Masih suka gak nanya, kemarin habis belanja beras di sini gimana, rasanya enak gak gitu? Ada masalah gak? Bikin apa kemarin berasnya? Nasi goreng atau apa? Jadi hal-hal seperti itu untuk menggali apakah konsumen puas, untuk mendorong konsumen merekomendasikan ke orang lain, ya. Sekaligus buat kita dapat insight, kita dapat masukan dari konsumen. Mungkin dia ada keluhan atau apa. Nah itu caranya ya kita kontak setelah mereka beli gitu ya. Nah ini bisa lah. Kalau yang punya warung UMKM itu kan warga ya, pasti udah makin lama makin akrab dong harusnya ya. Jadi adalah basa-basi gitu setelah belanja. Nah itu yang membuat konsumen nyaman belanja gitu. Nah kira-kira untuk saat ini itu aja sharing dari saya, Sobat Bulog. Kiranya bermanfaat. Silahkan bisa dipetik, diambil poin-poin yang mungkin bisa melengkapi usaha yang udah teman-teman lakukan, yang udah bagus itu bisa melengkapi, dan semoga ini juga bisa semakin meningkatkan kesuksesan dari bisnis rekan-rekan Sobat Bulog semua. Terima kasih dari saya.